Asyura memiliki banyak makna. Ada spektrum nilai yang terkandung di dalamnya, yang kalau kita perhatikan satu saja, kita dapat menjadikannya sebagai kompas dalam perjalanan menuju akhirat. Dapat kita jadikan sebagai map untuk kita melangkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sering mendengar dalam kehidupan modern ini manajemen risiko yang mengajarkan kepada kita untuk meminimalisir, untuk menghindari segala macam risiko. Karena dalam pandangan materialisme, risiko adalah kerugian. Risiko adalah sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan, dengan kenyamanan, dengan kesuksesan, dengan keamanan, dengan kebebasan. Nah, dalam khazanah Karbala, dalam perspektif Asyura, risiko memang perlu di-manage. Kita perlu melakukan manajemen risiko, namun bukan untuk menghindarinya, bukan untuk mencari kenyamanan, bukan untuk mengutamakan keamanan, bukan untuk memburu kesenangan. Tapi risiko harus dipilih, karena kehidupan adalah risiko. Hidup adalah dinamika. Disitulah arena laga antara benar dan salah, antara batil dan hak. Bila kita mengikuti pandangan dunia tauhid, maka yang utama adalah kebenaran, bukan keuntungan, bukan kepentingan. Nah, Asyura mengajarkan kepada kita untuk tidak mengutamakan kenyamanan, keselamatan, keamanan. Al-Husain dengan semua kebesarannya, dengan semua posisi keutamaannya, dia justru memilih resiko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifinaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-layl wa an-nahar wa la ja'allahu Allahu akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari-hari ini adalah hari-hari yang dikenal dengan Asyura. Asyura adalah kata yang cukup familiar dan akrab di telinga umat Islam, termasuk di Nusantara. Bahkan nama bulan Muharram lebih dikenal dengan nama bulan Syura. Itu adalah penggalan dari kata Asyura. Asyura adalah kata yang berasal dari asyrah, yaitu 10. Pada bulan Muharram ada tanggal merah. Ada 2 tanggal merah. Pertama, tanggal merah karena awal tahun Islam yang diperingati oleh sebagian umat Islam sebagai hari raya. Namun juga ada tanggal merah, yaitu pada tanggal 10 Muharram yang diperingati sebagai hari duka. Merah bisa berarti libur dan hari suka bagi sebagian orang. Juga berarti darah yang bermakna perjuangan, pengorbanan, dan kepahlawanan yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, yaitu ketika cucunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bersama keluarga dan para pengikutnya dikepung, lalu dibantai, dan keluarga perempuannya digiring dari dusun ke dusun, dari kota ke kota, membelah padang pasir, merajut Sahara, memasuki kota Kufah, bertemu dengan penguasa tiran Ubaidillah bin Ziyad, lalu didorong dan melanjutkan perjalanan hingga ke Damaskus, ibu kota Bani Umayyah, dan bertemu dengan Yazid bin Muawiyah. Kita semuanya sadar bahwa umat Islam menghormati
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghormati keluarganya. Dalam Al-Quran disebutkan sebuah ayat yang membuat kita merenungkan betapa pentingnya membalas jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membangun agama ini dengan darah, dengan air mata, dengan air keringat. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Katakan, hai Muhammad, kau tidak meminta upah apapun atas semua yang kau lakukan, mengentas umat dari kegelapan menuju kebenaran, dari kesesatan menuju kebenaran, kecuali cinta kepada keluarga. Cinta tentu punya makna yang tidak sederhana. Cinta vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi dan Ahlul Baitnya, bermakna kepatuhan, bermakna penghormatan yang meniscayakan pengorbanan. Maka dari itu 10 Muharram harus selalu diingat, harus selalu diperingati, direnungkan, dan dijadikan sebagai momentum untuk introspeksi, untuk mengukur sejauh mana pengorbanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya yang merupakan representasi dari Islam. Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya melakukan pengorbanan, memberikan semua yang dimilikinya, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa, maka berarti kita perlu mengukur apa yang sudah kita berikan kepada Islam, apa yang sudah kita tunjukkan dari loyalitas kita kebenaran kepada agama yang kita anut, kepada ajaran yang kita ikuti. Dan itu hanya melalui kesiapan kita untuk menerima resiko. Asyura memiliki banyak makna. Ada spektrum nilai yang terkandung di dalamnya, yang kalau kita perhatikan satu saja, kita dapat menjadikannya sebagai kompas dalam perjalanan menuju akhirat. Dapat kita jadikan sebagai map untuk kita melangkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sering mendengar dalam kehidupan modern ini manajemen resiko yang mengajarkan kepada kita untuk meminimalisir, untuk menghindari segala macam resiko. Karena dalam pandangan materialisme, resiko adalah kerugian. Resiko adalah sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan, dengan kenyamanan, dengan kesuksesan, dengan keamanan, dengan kebebasan. Nah, dalam khazanah Karbala, dalam perspektif Asyura, resiko memang perlu di-manage. Kita perlu melakukan manajemen resiko, namun bukan untuk menghindarinya, bukan untuk mencari kenyamanan, bukan untuk mengutamakan keamanan, bukan untuk memburu kesenangan. Tapi resiko harus dipilih, karena kehidupan adalah resiko. Hidup adalah dinamika. Disitulah arena laga antara benar dan salah, antara batil dan hak, antara yang sempurna dan yang tidak sempurna, antara yang indah dan yang acak. Dan karena itu kita perlu memilih resiko. Semua ada resiko. Bila kita mengikuti pandangan dunia tauhid, maka yang utama adalah kebenaran, bukan keuntungan, bukan kepentingan. Nah, Asyura mengajarkan kepada kita untuk tidak mengutamakan kenyamanan, keselamatan, keamanan. Al-Husain dengan semua kebesarannya, dengan semua posisi keutamaannya, dia justru memilih resiko. Dia meninggalkan kenyamanan, dia meninggalkan hak-hak istimewa yang dimilikinya. Dia bisa tetap tinggal di Madinah, dia bisa tetap tinggal di Mekah, dia bisa tetap menjaga posisi sosialnya dengan penghormatan, dengan penyanjungan. Tapi dia harus mengorbankan kebenaran. Dia harus mengorbankan prinsip-prinsip keluhuran dengan membiarkan kezaliman. Nah, kalau kita mengikuti manajemen resiko sesuai dengan pandangan materialisme,
Maka mestinya kita harus menghindari. Al-Husain menghindari perlawanan, menghindari resiko. Betapa sulit yang harus dipilih. Dari sinilah kita perlu memahami, perlu menimbang. Apakah kita mengikuti manajemen resiko sesuai dengan pandangan materialisme yang sekarang digembor-gemborkan. Dan karena itu orang menjadi tidak peduli, orang abai, orang takut untuk membela kebenaran, orang takut untuk menentang kezaliman, orang lebih memilih hidup tenang. Dan apabila ada kepahlawanan, ada pengorbanan, kebanyakan orang hanya mengagumi, menjadi penonton. Dia tidak masuk di dalamnya. Sebaliknya, bila kita mengenang, mengingat, dan mau membalas jasa perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mencintai keluarganya. Apa arti cinta? Bukan sekedar memujinya, bukan sekedar melakukan ritual-ritual, tapi memaknai Karbala, memaknai revolusi Al-Husain sebagai revolusi untuk memilih resiko kenyamanan sebagai ganti daripada kemuliaan. Kebenaran memang tidak nyaman. Keadilan memang harus menuntut pengorbanan. Kebenaran bertentangan dengan kenyamanan. Bila kita memilih kenyamanan, maka yang harus kita lakukan adalah diam terhadap kezaliman. Bila yang kita utamakan adalah kenyamanan, maka kita harus abai terhadap ketidakadilan. Maka dari itu Asyura, Karbala, malam-malam Asyura harus dihidupkan sebagai momentum untuk menyegarkan kembali spirit perlawanan terhadap kezaliman dengan menerima resiko. Resiko ketidaknyamanan akan terbalas dengan resiko kemuliaan. Dan karena itu Al-Husain bersama keluarga dan para pengikutnya yang setia melakukan perlawanan, memilih jalan terjal penuh liku-liku, menghadapi semua resiko, memberikan apa yang dimilikinya, termasuk nyawa, termasuk kenyamanan, termasuk hidup dalam kesengsaraan, dalam kebencian, dalam fitnah. Tidak hanya pada masa hidupnya, namun pada masa-masa setelah wafatnya. Orang tak banyak mengenalnya. Sejarah melupakannya. Para tiran dan penguasa sepanjang sejarah yang merupakan representasi dari kenyamanan, ketidakadilan, selalu menutup peristiwa Karbala. Dan kalaupun mengenangnya, maka dialihkan kepada persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak terkait dengan peristiwa Asyura. Kita tahu beberapa tradisi dan budaya di Indonesia bersumber dari peringatan Asyura. Namun seiring perjalanan waktu, tradisi itu malah digambarkan sebagai sebuah pesta, sebuah kegembiraan, dan itu sangat disayangkan. Maka dari itu kita harus mengaktifkan kembali akal budi kita, mengaktifkan kembali nurani kita untuk tidak sekedar menghindari resiko demi kenyamanan, tapi memilih resiko demi kemuliaan, demi kebenaran sebagaimana yang digambarkan dan diperagakan secara nyata oleh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk merefleksikan Asyura dalam perilaku kita, dalam interaksi kita, dalam hubungan antar sesama kita, menghindari segala hal yang membuat kita mengalami degradasi moral, untuk tidak terbiasa dengan keburukan-keburukan, kebencian-kebencian, fitnah-fitnah yang mampu menghilangkan eksistensi kita sebagai pengikut Al-Husain. Sekian, wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني جميعا سلام الله أبدا
ما بقيت فبكي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.